Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alus Ramadan dengan NIM 12270303020. Di sini saya akan mengerjakan tugas fisika komputasi tugas yang ke-8 mengenai metode Simpson. Jadi yang pertama ini definisi Simpsonnya. FABN di sini totalnya ada 2 pemrograman. Namun di sini saya akan membacakan salah satunya terlebih dahulu. Ini untuk kode pemrograman Simpson dalam kode pemrograman Python. H-nya itu sama dengan B min A per N, sum 1-nya 0,0, sum 2-nya 0,0, for I in range 1, N, 2. Jadi X-nya itu sama dengan A plus I kali H. Jadi sum 1 sama dengan sum 1 plus Fx. Nah, for I in range 2, N min 1, 2. Terus X sama dengan A plus I kali H sum 2 sama sum 2 plus F pada fungsi X. Integralnya itu sama dengan H per 3 kali F pada fungsi A plus 4 kali sum 1 tambah 2 kali sum 2 ditambah F pada fungsi B. Untuk yang terakhir return integral untuk mengembalikan nilai integral. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi kodenya itu adalah implementasi dari metode Simpson yang untuk menghitung integral numerik itu dari sebuah fungsi fx pada interval a, b menggunakan n sub interval. Jadi metode Simpsonnya itu lebih akurat gitu dibanding metode trapezoid karena menggunakan parabola untuk memperkirakan area di bawah kurva. Seperti itu. Lalu yang pertama ada definisi Simpson FABN. Jadi ini itu untuk parameter fungsinya gitu. Yang pertama fungsi f-nya itu fungsi yang ingin diintegralkan, a-nya itu batas bawah dari integral, b-nya itu batas atas dari integral, n-nya itu jumlah subinterval yang digunakan dalam metode Simpson. Jadi biasanya tuh n itu harus genap agar metode Simpson berjalan dengan lancar atau dengan benar. Lalu dalam menghitung langkah-langkah dalam fungsinya tuh untuk menghitung lebar tiap interval gitu. Jadi rumusnya tuh H sama dengan B min A per N. Ini untuk menghitungnya gitu, tiap interval. Jadi lebar dari tiap subinterval dihitung dengan membagi panjang interval B min A dengan jumlah subinterval N. Jadi menginisialisasi variabel sum 1 dan sum 2 gitu. Dalam Python-nya 0,1 dan 0,2. Jadi sum 1-nya tuh akan menampung jumlah dari nilai fungsi di titik-titik ganjil dan sum 2 menampung fungsi jumlah dari nilai fungsi di titik-titik genap. Nah, selanjutnya adalah menghitung jumlah nilai fungsi pada titik ganjil. Jadi P-nya for in range sama dengan 1, N, 2. Nah, jadi dalam loop ini itu variabel X diperoleh pada titik ganjil setiap subinterval. Dan hasil dari fungsi fx-nya tuh ditambahkan ke sum 1 gitu. Jadi untuk menghitung nilai pada titik genapnya tuh loopnya tuh menghitung nilai fungsi dari titik genap dan hasilnya ditambahkan ke sum 2 seperti itu. Jadi ganjil yang sum 1, genap yang sum 2. Lalu untuk menghitung integral menggunakan rumus Simpson-nya tuh di sini integral dihitung menggunakan rumus Simpson ini yang mengalihkan lebar subinterval H dibagi dengan 3 dengan jumlah dari nilai fungsi batas awal FA. Lalu di sini selanjutnya ada 4 kali sum 1 titik-titik ganjil dan 2 kali sum 2 titik-titik genap. Jadi untuk nilai fungsi di batas akhir FB seperti itu. Nah, jadi yang terakhir return integralnya itu untuk mengembalikan hasil gitu. Fungsi yang mengembalikan nilai integral yang dihitung. Jadi total keseluruhannya tuh fungsi Simpson ini menghitung pendekatan integral menggunakan metode Simpson gitu. Jadi metode ini tuh biasanya memberikan hasil yang lebih akurat dibanding trapezoid gitu, karena mempertimbangkan perubahan kurva dengan lebih baik untuk melalui penggunaan parabola untuk menghitung area di bawah kurvanya seperti itu. Selanjutnya di sini untuk yang kedua menjalankan Simpsonnya gitu. Jadi di sini buat menjalankan Simpsonnya itu menggunakan metode Simpson untuk menghitung pendekatan nilai integral gitu dari fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 4 pada interval a, b dengan n subinterval, di mana n harus merupakan kelipatan 2 gitu agar metode Simpsonnya itu diterapkan dengan benar. Jadi code yang pertama mengimport fungsi Simpsonnya terlebih dahulu atau library-nya from Simpson import yang ini.
Nah, lalu jadi kode yang ininya tuh untuk mengimport semua fungsi atau variabel dari modul si Simpsonnya. Jadi termasuk fungsi Simpson yang digunakan untuk menghitung integral menggunakan metode Simpson. Lalu yang kedua mendefinisikan fungsinya tuh fx gitu. Ini buat persamanya tuh x kuadrat plus 4. Nah, jadi mendefinisikan persamaan matematika yang akan diintegralkan. Lalu yang ketiga, menerima input dari si yang penggunanya gitu dalam runningnya. Jadi di sini tuh programnya tuh meminta untuk dimasukkan nantinya tuh A batas bawah dari interval integrasi, B batas atas dari interval integrasi, dan N jumlah subinterval atau grid yang digunakan yang harus merupakan kelipatan 2 gitu, agar metode Simpson-nya itu diterapkan dengan benar. Jadi A dan B itu disimpan sebagai tipe plot untuk mendukung bilangan desimal, sedangkan N-nya tuh disimpan sebagai internal atau int karena interface karena harus berupa bilangan bulat gitu. Dan yang terakhir menghitung integral menggunakan metode Simpson tuh integral sama dengan Simpson fungsi f a b n. Jadi fungsi Simpson f a b n tuh menghitung nilai integral dari fungsi f pada interval a, b dengan n grid menggunakan metode Simpson. Jadi nilai integralnya tuh yang dihasilkan disimpan dalam variabel integral. Nah, buat selanjutnya untuk menampilkan hasil integral, jadi print integral sama dengan integral. Jadi hasil integral yang disimpan di dalam variabel integral ditampilkan ke layar seperti itu. Jadi intinya tuh program itu menggunakan metode Simpson untuk menghitung perkirakan nilai integral dari fungsi si ininya x kuadrat plus 4 gitu. Jadi berdasarkan batas bawah dan batas atas serta jumlah grid kelipatan 2. Seperti itu, yang harus kelipatan 2 yang dimasukkan nanti dalam kode runningnya. Lalu di sini saya akan mencobanya terlebih dahulu. Running. Nah, di sini misalkan batas bawahnya itu 0, batas atasnya 2, batas jumlah gridnya juga 2, hasilnya 10,6. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba merunning lagi. Untuk batas bawahnya tetap 0, batas atasnya 8, batas kelipatannya tuh 8 lagi karena genap, maka 202,6666 seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba yang ketiga kali. Batas bawahnya 0, batas atasnya 5, misalkan ganjil, dan kelipatannya tuh kan harus 2 ya, misalkan diubah jadi 3. Nah, maka hasilnya tuh tetap ganjil gitu, untuk sum 1, tapi tidak akurat untuk hasilnya. Seperti itu, mungkin dicukupkan. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.